Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan kembali dalam kajian fikih pada malam yang pada pekan yang lalu kita membahas tentang al-muzara'ah, yaitu akad untuk menggarap tanah bagi hasil. Kita lanjutkan pembahasan bab ini, al-muzara'ah al-fasidah. Ada bentuk akad garap sawah atau kebun yang dianggap fasid oleh syariat ini. Fasid itu berarti tidak sah. Tidak sah itu berarti tidak boleh. Bagaimana akad bagi hasil yang tidak boleh? Sabaqa an qulna innal muzara'ata as-sahihah hiya i'ta'ul ardi liman yazra'uha ala an yakuna lahu nasibun mimma yakhruju minhu kasuluhi warrubu'i dzalika. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendefinisikan bahwasanya akad bagi hasil yang benar, yang sahih, yang boleh, itu adalah i'ta'ul ardi, menyerahkan tanah, menyerahkan sawah, liman yazra'uha, bagi atau kepada yang menggarap, ala ayyakuna lahu nasib, dengan ketentuan bahwasanya yang menggarap itu akan mendapatkan bagian mimma yakhruju minha, dari hasil yang ditanam, kasulusi warrubu'i, apakah sepertiga, apakah seperempat, apakah setengah, dan seterusnya. Itu yang sahih, itu yang boleh, itu yang sah. Ai ayyakuna nasibuhu ghairu muayyanin. Maksudnya bahwasanya bagian penggarap itu tidak tentu. Bagian penggarap itu tidak tentu. Kadang ya dapat banyak, kadang dapat sedikit. Bagian yang ditentukan oleh pemilik sawah juga tidak, misalnya ya wis ini 5 petak ini garapan, nanti kamu dapat bagian petak yang kelima misalnya, ya, atau petak yang pertama. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena ditentukan sudah, ya. Ada unsur horornya, ada unsur penipuannya. Di mana letak penipuannya atau horornya? Ketika pemilik sawah itu mengatakan garapan 5 petak ini, nanti petak yang kelima itu bagianmu. Iya, kalau petak yang kelima itu hasil. Nah, kalau tidak, ya, iya kalau iya, gitu. Atau sebaliknya, ya. Jadi yang petak kelima itu wapi, tapi yang lainnya usul semuanya. Ya, nah ini tidak boleh karena ada horornya.
Jadi nggak usah ditentukan nanti petak yang kelima itu kamu, yang lain saya. Nggak usah. Wis pokoknya garapan 5 petak ini nanti kalau panen, ayo ditimbang bareng-bareng kamu berapa. Apakah 50%, apakah 30%, apakah ya tergantung kesepakatan. Sehingga betul-betul adil gitu. Kalau sudah ditentukan di awal, ya itu ada unsur horornya, makanya nggak boleh. Transaksi bagi hasil yang sudah ditentukan di awal, kamu nanti dapat petak yang kelima, kamu dapat petak yang pertama, itu yang horor, itu yang tidak boleh. Fa in kana nasibuhu muayyanan, kalau bagian penggarap itu sudah ditentukan, bi an yuhaddida miqdaran muayyanan, dengan ditentukan misalnya kayak tadi ya, petak yang sekian itu sudah ditentukan, au yuhaddidu qadran muayyanan min masahatil ardi takunu ghullatuha lahu wal baqi yakunu lil amil an yashtarika fiha. Di mana letak tidak bolehnya? Ya tadi itu. Tidak boleh ditentukan karena masih horor. Masih nggak jelas apakah petak itu tanahnya subur. Ya. Apakah sama kesuburan 5 petak itu? Ya, kalau tidak sama nanti ada yang dirugikan. Fa innal muzara'a fi hadhil halah takunu fasidan. Akad bagi hasil seperti model itu fasidan, itu tidak boleh, fasad. Ya. Kenapa? Karena mengandung unsur gharar. Kenapa mengandung unsur gharar? Karena nanti ada yang ada yang ketipu atau tidak seperti hasil yang diperkirakan. Wali annaha tufdi ilal niza, kalau kemudian terjadi seperti yang kita bayangkan tadi, ternyata bagian petak yang kelima itu gagal, tidak berhasil, ya. Nah, nanti bisa menimbulkan pertengkaran antara pemilik sawah dengan penggarap. Di awal kan wis tak kandhani, pokoke petak kelima iku awakmu. Lah saiki gak panen ya iku urusanmu. Loh, dia itu sudah menggarap 5 petak. Ya. Masa ketika bagiannya nggak berhasil seperti itu kemudian ya itu urusanmu, itu kan nelongso toh. Atau mungkin sebaliknya gitu. Yang petak kelima itu api, tapi 1, 2, 3, 4 itu gagal semuanya, kena wereng kabeh. Ini kan juga nelongso bagi pemilik tanah. Ya. Rawal Bukhari an Rafi ibn Khudaij, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rafi ibn Khudaij qala kunna aktsaru ahlal ardi mazru'an. Kata Rafi, kami itu adalah termasuk orang yang banyak punya lahan. Ya. Menggarap lahan. Kunna nukril arda bin nahiyah minna tusamma li sayyidil ardi. Pada saat itu ketika kita menggarapkan kepada orang, kita sudah tentukan nanti pojok sana itu yang bagian kamu kalau panen. Ya. Farubbama yusabu dzalika wa taslimal arda wa rubbama tusabul ardu wa yusallima dzalika fanuhina. Ketika bagian penggarap itu sudah ditentukan pojok sana, kadang berhasil yang sawah pojokan itu, tapi kadang tidak berhasil. Fanuhina, kemudian kami dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal itu. Jadi dilarangnya itu bukan dilarang transaksi garap atau bagi hasil. Yang dilarang itu adalah menentukan bagian penggarap sebelah sana, ya,
atau sebelah sini petak sana atau petak sini, itu yang tidak boleh. Warawa Muslim anhu qala wa inna ma kana an-nasu yu'ajjiruna ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam bima ma yanbutu ala hafatin nahri wa masajidul ma'i wa aqyalil jadawil, ya, fa yahliku hadha wa yaslamu hadha wa yaslamu hadha wa yahliku hadha. Kata Imam Muslim, kami dulu biasa menggarapkan zaman Nabi itu sawah kami yang pinggir air, pinggir kali atau pinggir sungai, ya. Nah, kadang bagian yang sudah disepakati dengan penggarap itu sebelah sana kadang dapat, kadang tidak dapat. Karena itu kemudian kami dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Itu hadisnya Imam Muslim. Jadi yang fasid itu, yang tidak boleh itu adalah bagi hasil yang ditentukan bagiannya di sebelah mana atau berapa, ya. Jadi kenapa? Karena ketika ditentukan sebelah mana, nanti jangan-jangan sebelah itu tidak panen, ya. Nah, bagaimana kalau kontrak sewa tambak atau sewa sawah? Ini beda. Sewa dengan akad garap itu beda, ya. Akad garap dengan sewa itu beda, tidak sama. Karena itu, ya, hukumnya juga berbeda. Kalau sampean menyewa sawah, ini 1 hektar ini tak sewa ini setahun sekian, sudah jelas, ya. Pemilik sawah sudah tidak ikut-ikutan, apakah ditanduri atau tidak, digarap atau tidak, pokoknya dia sudah dapat sewaan. Kalau ada apa-apa itu resiko yang nyewa. Kenapa nggak ditanduri? Kenapa tidak maksimal? Tidak. Ini nggarap, ya, beda. Jadi antara akad sewa dengan nggarap itu beda. Akad sewa ya sudah, setelah transaksi ya wis tambah iki setahun 5 juta misalnya. Ya, apakah diisi udang atau tidak, ditanduri atau tidak, ini urusannya yang nyewa. Yang punya sawah ya wis, itu urusan kamu. Ketika tanggalnya habis, ya sudah, kembali kepada yang punya tambak atau punya sawah. Nah, lanjutan bab ini adalah bab ihya'ul mawad, menghidupkan tanah-tanah yang tadinya tandus atau tadinya gersang. Ya. Apa maksudnya? Ihya'ul mawati ma'nahu i'dadul ardil mayyitah allati lam yusbaq ta'miruha. Menyuburkan, menghidupkan lahan-lahan yang tadinya tandus, gersang, dan belum pernah ditanami oleh orang, ya. Kemudian diupayakan untuk bisa ditanami atau didiami, itu namanya ihya'ul mawad. Sampai kalau ke pedalaman Kalimantan, tengah hutan, kemudian ngersii apa itu gambut, terus ditanduri, nah itu namanya ihya'ul mauta, ihya'ul mawad. Masalahnya kalau di hadis Nabi itu orang yang menghidupkan tanah yang tadinya tandus atau enggak ditanami, itu bisa menjadi pemiliknya, ya. Jadi doa-doan rafia, sopo sing lebih dulu enggak risi rafia itu, wah itu sing memiliki. Kita enggak tahu kapan Indonesia seperti itu, ya. Jadi sekarang kan sudah ada miliki semuanya gitu. Paling tidak milik pemerintah. Nah, apakah boleh kita tiba-tiba misalnya hutan di Kalimantan itu, kemudian tengah-tengahnya kita buah badi, kemudian kita tanduri dan kita HI, itu hak saya. Karena saya yang memakmurkan atau saya yang menghidupkan tanah itu. Nah, itu kan nanti berkelahi dengan pemerintah. Tapi intinya Islam itu mengajak kepada umatnya
untuk memanfaatkan, menghidupkan bumi yang tadinya tidak ada apa-apanya. Jangan dibiarkan bumi itu, sawah itu, kebun itu tidak menghasilkan. Al-Islamu yuhibbu an yatawassa'an nasu fil amran. Islam itu senang menganjurkan agar orang itu bertebaran di muka bumi. Wa yantashiru fil ardi wa yahyu mawatiha. Dan juga menghidupkan tanah-tanah yang tadinya tidak produktif. Fataksur sarwatuha. Kemudian mereka bisa menjadi kaya dengan penghasilan dari kebun sawah itu. Wa yatawaffaru lahas sara wa raqa. Kemudian bertambah mereka itu atau orang yang memakmurkan tanah itu kesejahteraannya. Wa huwa lidzalika yajibu ila alihi an ya'budu ila al-ardil mayyita. Karenanya ya, kita dianjurkan oleh Islam untuk memakmurkan atau menghidupkan bumi-bumi yang tadinya tidak produktif itu. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ahya ardhan maitatan fahiya lahu." Siapa yang menghidupkan, siapa yang membuat tanah yang tadinya tidak produktif itu jadi produktif, fahiyalahu, maka tanah itu menjadi hak miliknya. Ya, ini curian zaman Nabi dulu. Makanya kemudian sahabat-sahabat itu banyak yang keluar, bawa patokan, garisan, ini tak garisi gitu ya. Mungkin gue tak garisi. Tapi dengan cara digarap. Karena nanti ada hadis yang menjelaskan kalau 3 tahun mek digarisi tok, itu boleh diambil oleh orang lain. Ya, jadi misalnya sampean garisi seret wis. Tapi cuma digarisi tok, gak ditanami, gak diolah. Iku 3 tahun itu bisa diusir sama orang. Ini 3 tahun gak sampean paculi loh. Ya, ini tahun keempat ya saya yang menyangkuli. Wis ini ya. Ya. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa qala innahu hasan. Hadisnya hasan. Wa qala Urwa innal arda ardullah. Bumi iki bumi Gusti Allah. Ya. Tapi sampean ngundang nang Malang terus garisi. Iki bumi Gusti Allah ini. Nang Pasuruan jati-jati gitu. Kuwarisi dewi bumi Gusti Allah. Oleh itu kumbian jutaan. Wal ibadu ibadullah, dan hamba itu hambanya Allah. Wa man ahya mawatan fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang menghidupkan tanah-tanah yang tadinya tandus mati, fahuwa ahaqqu biha, maka orang itu lebih berhak untuk memilikinya. Nah, ini mungkin kalau kita ingat dulu pada masa-masa transmigrasi, tapi kan sudah dikasih sama pemerintah ya. Satu keluarga misalnya dikasih berapa hektar. Ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera. Ya. Tapi kan kalau pemerintah sudah dipetakan, ini 2 hektar ini punyamu di sini. Gitu. Ya, sudah ada disiapkan. Nah, tinggal dibersihkan, kemudian ditanami, ada yang cengkeh dan seterusnya. Ya. Ada keluarga saya di Sulawesi Tengah. Itu berhasil. Saya kini mulai naik pesawat. Ya. Kopi, cengkeh, hasil semuanya. Waqala man ahya ardan maitatan falahu fiha ajr. Kalau tadi siapa yang menghidupkan tanah yang tandus, yang mati, itu milik dia. Kalau hadis ini, siapa yang menghidupkan tanah, sawah, ladang yang tandus, yang tadinya nggak ada tanamannya terus ditanami,
falahu fiha ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Oleh ganjaran ya. Jadi tidak hanya sholat ternyata harus ganjaran itu. Nanduri sawah yang tadinya enggak ditanduri itu loh berpahala. Ya. Makanya jangan dibiarkan kebun-kebun gumur. Tanami apa. Wa ma akalahul afi fahuwa lahu shadaqah. Dan seandainya tanah yang ditanami tadi itu menghasilkan sesuatu, bisa tumbuh, bisa berbunga, terus buahnya kok dimakan binatang, mau dimakan tikus, mau dimakan wereng, mau dimakan apa, fahuwa lahu shadaqah, itu dianggap oleh Allah shadaqah wong iku. Artinya jok sedih-sedih ya. Gak sedih piye wong sak hektar entek blas ya. Saya melihat sekarang, kemarin saya lewat di Seragen ya, Seragen Karanganyar itu masya Allah kok moro-moro wabang kabeh gitu aja tanduran ketoknya diserang orang ya. Jadi kering. Bukan hanya yang saya lihat kalau di sebelah sini Ngawi atau Madiun itu bukan hanya padi, ini apa bukan semangka, yang ini apa? Melon. Loh, melon yang seguaring dewi-dewi gitu. Ya, karena penyakit. Ya, karena penyakit dimakan oleh binatang. Nah, kalau kita sadar itu, ya ikhlaskan saja, itu adalah sedekah. Tapi bukan berarti gak diupayai. Jarno sedekah. Wong mano lho gak nggawa karung ae lho. Gak usah diubrak kok, gak usah digurak wis jaro, ayo mangan. Ya entek sampean. Ya diikhtiari, ditunggui, nggawa kentongan, nggawa drum, nggawa sembarang, ya ikhtiar. Nah, sini kalau ada yang dimakan oleh manuk itu, ya isku anggap sedekah nang manuk itu. Ya, jangan di sedekah rek, semule gak usah ditunggu. Ya entek sampean ya. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa 'anil Hasan ibnu Samurah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu, rawahu Abu Dawud. Siapa yang memagari bumi, lahan, ya ini tentunya ketika itu tidak bertuan gitu ya. Nggak tahu ada nggak yang sekarang nggak bertuan itu di Indonesia ini. Ini anak sing ngono ayo balapan rono nggawa tampat sing dawa ya. Sing dawa antara Melayu ini oleh omboh iki. Di mana ya? Saya nggak menemukan ya. Ada tanah yang kemudian itu bebas hak milik terus royokan gelek ngono nggawa tali dhewe-dhewe. Tapi mungkin dulu ya gitu. Dulu ya. Kata Nabi, man ahata ha'iton, siapa yang memagari lahan alal ardi fahiya lahu, maka itu menjadi miliknya. Kalau sampean di pedalaman NTT itu tanah yang luas itu biasanya dipagari pakai batu-batu gitu aja ya. Batu-batu, kadang-kadang kayu apitkan gini itu berarti ini mungkin yang dimaksud oleh Nabi ya, siapa yang memagari bumi itu itu miliknya ya. Di Soe, di Niki, bisa Kam itu rata-rata dipagari pakai batu aja gitu. Jadi batu mungkin di tengah sawah itu dan tidak lurus-lurus gitu ya, menceng-menceng gitu, mungkin ya tergantung dia dari sana gitu ya. Ya, jadi tidak seret ini kotak itu enggak. Jadi mencong-mencong itu. Yang penting ada tandanya satu itu. Wa an Asmar ibnu Mudhar qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Nabi, fabayatuhu, dan aku berbaiat kepada Nabi. Nah, setelah aku berbaiat, Nabi bilang begini, kata Asmar ini, man sabaqa ila ma lam yasbiqhu ilaihi muslim fahuwa lahu.
siapa yang mendahului satu lahan yang belum didahului oleh orang muslim, fahuwa lahu, maka itu menjadi miliknya. Nah, itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang anjuran kita untuk menghidupkan tanah yang tandus, sekaligus dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang menghidupkan tanah yang tadinya tidak bertuan kemudian ditanami itu akhirnya menjadi pemiliknya. Sekarang syurutu ihya'il mawat, syarat-syarat menghidupkan tanah yang tadinya mati itu. Yushtaratu li'tibaril ardi mawatan an takuna ba'idatun anil umron. Disyaratkan tanah yang mati itu tanah yang jauh dari pemukiman. Yo jelas. Ya parek-parek desa ana ya di kentengi karo desa kono. Ya. Saiki pulau seribu. Pulau kecil-kecil iku wis ana sing duwe-duwe biasane. Pulau Seribu yang terdekat itu sampean kalau dari Ancol naik kapal itu, kalau Pulau Pramuka itu 3 sampai 4 jam. Ya. Yang paling jauh Pulau Putri itu sampai lebih dari 5 jam. Itu ternyata kecil-kecil itu sana sing duwe. Ya. Ada yang punya pulau nggak di sini? Pulau Kapuk aja. Bantal dan Kasur ini Pulau Kapuk. Ya. Jadi jauh dari pemukiman. Hatta la takuna murafaqan min marafiqihi wa yarji'u ilal urfi. Nah, berapa jauhnya pemukiman dengan tanah yang boleh dihidupkan itu dikembalikan kepada urf, kepada adat masyarakat setempat. Dan saya kira di negeri kita ini kayaknya sudah angel, apalagi Pulau Jawa. Ya, desa-desaan itu kok ono tanah itu tidak bertuan gitu ya, semuanya punya tuan. Nah, masalah lagi, apakah ketika kita membuka lahan itu harus izin penguasa? Kalau di negeri kita, yang dapat izin penguasa itu bukan buka lahan, tapi izin boleh enggak menebangi hutan. Apa namanya? Itu pengusaha-pengusaha yang besar itu tanda tangani sewenang. Kalau nandur itu, ya, wong tak mau ngene gedene ditebangi, kowe enak era. Ya, HPH itu izin untuk nebangi lahan. Jadi izin apakah boleh ditanami atau tidak? Ittafaqal fuqaha'u ala anna al-ihya'a sababun lil milkiyah. Semua fuqaha berpendapat bahwasanya menghidupkan tanah yang tadinya tidak terurus itu menjadi penyebab hak milik. Itu semua fuqaha mengatakan iya. Nah, waqtalafu fi ishtirati idznil hakim fil ihya'. Tapi ulama-ulama berbeda dalam hal apakah harus ada izin penguasa atau tidak. Sebagian besar ulama berpendapat enggak perlu. Sebagian besar. Ya. Innal ihya'a sababun lil milkiyah min ghairi ishtirati iznil hakim. Menghidupkan tanah yang tadinya tidak digarap itu menjadi penyebab kepemilikan tanpa izin penguasa. Famata ahyaha asbaha malikuha. Kapan saja orang itu memanfaatkan tanah itu, dia akan menjadi miliknya min ghairi iznin minal hakim, tanpa izin dari penguasa. Ya. Berdasarkan hadisnya Nabi tadi, man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang tadinya tidak ada apa-apanya, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah,
Abu Hanifah berbeda dengan sebagian besar ulama, bahwasanya menghidupkan tanah yang tadinya tidak digarap itu, yang kemudian menjadi hak miliknya itu boleh, tapi harus dengan izin imam atau penguasa. Ya, jadi harus izin dulu. Wis aku tak garap iki. Nak ngono pinggir rel iki boleh nggak ketanduri? Izin. Ya. Atau gunung ini tak tandurani kopi misalnya, izin dulu. Ya. Nah, jadi izin kalau diizini ya boleh digarap dan kemudian secara otomatis menjadi pemilik daripada yang menggarap itu. Sementara Imam Maliki membedakan apakah bumi tadi, tanah tadi itu dekat dengan perkampungan atau tidak. Kalau dekat dengan perkampungan perlu izin dari penguasa, tapi kalau jauh dari perkampungan tidak perlu izin penguasa. Ya. Nah, jadi dengan sekalian rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya ini sesungguhnya adalah memotivasi kita untuk menghidupkan tanah yang tidak bertanaman, disuruh nanduri gitu. Tapi jangan nanti kemudian pulang terus tanah-tanah iringan rumah yang kosong digowari dia dari tuan duri kiwek kui. Jangan, aku ngapain kayak wingi-wingi kayak kok. Jangan. Jadi ini mungkin yang di hutan yang tidak bertuan, tuannya adalah pemerintah. Nah itu mungkin yang dimaksudkan. Nah, maka yasqutul haqqu, kapan hak kepemilikan itu jatuh atau hilang? Tadi sudah saya sampaikan, kepemilikan itu hilang ketika tanah itu dibiarkan selama 3 tahun. Jadi kalau dibiarkan saja selama 3 tahun, maka itu dianggap tanah yang bebas. Siapapun yang kemudian mau menanami, maka dia berhak menganggap itu adalah miliknya. Tapi saya yakin kalau dekat-dekat kita, yakinlah tidak ada, ya. Tidak ada setengah meter kalau rebutan, ya. Ini insya Allah tidak ada. Ini mungkin yang di pedalaman Papua, ya, di pedalaman Kalimantan, ya. Maka kalau di Afrika barang gitu kali, ya. Kalau di Jawa kayaknya angel. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, monggo Bapak, ada kurang lebih 7 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau menanyakan 2 hal. Yang pertama, mestinya pertanyaan ini sudah dipertanyakan pada Jumat-Jumat yang lalu, tapi belum ada kesempatan. Begini Ustaz, ada 2 orang Muslim, yang satu itu pengusaha seperti pemborong itu, yang satunya yang punya uang. Nah, yang pengusaha ini butuh modal, yang pemborong ini. Terus dia butuh ke yang punya uang. Terus yang punya uang itu, ya udah saya ada uang, butuhnya berapa, tapi saya nggak menentukan kamu kasih bagi hasil berapa. Nanti kalau untung kamu beri, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Akhirnya Ustaz, setelah berjalan itu ternyata yang pemborong ini uang 10 juta itu dikasih kepada yang punya uang itu 300.000, berarti kurang lebih 3%. Dan uang modal itu tetap dipakai terus, tiap bulan ngasih uang 300.000 itu tadi. Terus menurut Islam apakah hal ini halal atau tidak Ustaz? Yang pertama itu Ustaz. Yang kedua, ada sekarang ini sistem sewa gade Ustaz. Ada seorang punya tambak atau sawah, dia itu utang uang kepada orang yang mempunyai uang. Seumpama ada sawah itu 2 hektar atau 1 hektar, utang uang itu 50 juta mungkin untuk keperluan pilihan lurah atau apa. Sedangkan
tanah tadi kan berhak digarap oleh yang punya uang tadi, uang 50 juta, tapi di samping masih uang tadi tiap tahun itu dipotong sewa, Ustaz. Jadi setengah gade, setengah sewa, dipotong sekitar 2 juta setiap tahun, itu sekitar 2 tahun. Nah, pekerjaan untuk menggarap sawah itu diserahkan kepada yang punya sawah. Ya, itu istilahnya sepertiganya cuman untuk yang punya uang ini. Sepertiganya karena kan untuk biaya sawah, untuk pupuk, untuk macam-macam, untuk pengairan itu, jadi dia cuma menerima sepertiga. Nah, untuk hal itu apakah hal ini diperbolehkan oleh Islam? Jadi dipotong sewa itu sekitar 2 juta 1 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini pemborong yang meminjam kepada orang yang punya uang. Yang punya uang tidak mensyaratkan adanya lebih. Ya, tidak ada. Tadi kan saya bilang yo nee oleh, nee hasil, yo ke ono, nek gak hasil pun tidak. Nah, ini remeng-remeng nih, apakah ini bunga atau ini bagi hasil? Kalau bagi hasil mestinya ada ketentuan. Yes, engko bagi hasilnya sak mini persen sampai yang takei. Gitu ya. Nah, kalau jelas seperti itu enak gitu. Kelihatannya yang meminjamkan uang ini kalau mau bilang sekian persen takut nanti riba. Akhirnya ya nee oleh ya oke ono, akhirnya dikai tadi berapa? 300 tadi itu. Baik. Selama selisih uang itu tidak menjadi syarat pada saat akad, itu bukan termasuk yang dilarang. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, kita itu boleh, misalnya saya pinjam kepada jenengan 1 juta, ya, jenengan tidak mensyaratkan nanti kembalikan 1.100.000 ya, enggak. Cuman pada saat saya mengembalikan itu saya lebih 300, itu boleh, ya, karena sebagai balas budi itu boleh. Dalam Islam itu boleh. Seperti Nabi juga, Nabi pinjam unta yang umur 2 tahun dalam hadis yang sudah kita bahas. Nah, pada saat itu tidak ada untuk nyaur itu mau membalikan unta itu, nggak ada yang umur 2 tahun, yang ada 6 ke atas. Kata Nabi, ya wis kayak ono niku. Jadi sahabatnya Rasulullah, sampean dia pinjamkan unta yang umur 2 tahun. Ini yang 2 tahun nggak ada. Untanya rata-rata umur 6 tahun ke atas. Wis nggak apa-apa kayak no. Nah, berarti kan beda kalau harga unta umur 2 tahun dengan harga umur 6 tahun, gitu kan? Tapi selama itu bukan dari pihak yang memberi pinjaman, ya tidak ada masalah, ya boleh, gitu ya. Nah, kalau tadi misalnya 300 rutin, nah ini juga apakah keuntungan itu rutin 300? Ya, kalau ada selisih kok rutin segitu, itu juga dipertanyakan apakah keuntungannya ini stabil gitu loh. Kalau keuntungannya stabil nggak apa-apa gitu, ya. Tapi kan jarang dalam usaha itu untungnya stabil, itu kan enggak. Ya kadang akeh, ya kadang titik gitu, ya. Nah ini, jadi intinya lebih itu kalau diberi dari yang meminjam itu silahkan, ya, silahkan, tidak ada masalah. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang saya paham gak ini, ya. Jadi ada orang punya keinginan atau punya sawah, ya, kemudian sawah itu dia kepengen nyalon jadi lurah, nggak duwe modal tapi duwe sawah gitu ya kira-kira. Terus sawah itu digadaikan kepada yang punya uang 50 juta. Terus sawah itu masih digarap sama yang punya sawah. Lah terus yang punya sawah ngasih apa kepada yang minjam duit? Hasil sawah tadi itu, hasil sepertiga dari sawah. Nah terus uang yang 50 juta itu apa?
bingung aku sampai. Lah iya, iki masalah campur-campur. Oh yo ono gadene, ono siwai nyampur gitu loh. Jadi kalau akad gade saja jelas enak jawabnya, atau akad sewa saja enak jawabnya. Iki gade campur sewa. Bingung aku. Ya. Nanti tak jawabnya minggu depan aja ya, insya Allah. Tak istikharah di sini. Jadi nanti tak pikir, tak reng-rengane. Jadi ada orang seperti itu gimana gitu. Ya insya Allah minggu depan ini. Ini PR bagi saya. Pertanyaan yang kedua. Sudah diketipi sama lampunya. Terima kasih jemaah sekalian atas perhatiannya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.